itu kita selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman ya yang sudah bergabung di sini ya. Insya Allah penjenengan semuanya sudah dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu di sini ya. Karena bagaimanapun dengan kita menghadiri sebuah majelis pastilah gitu ya. Nanti entah itu satu kalimat, entah itu berpuluh-puluh kalimat yang akan kita terima ilmu kita hari ini. Mendapatkan keberkahan dan juga menjadikan sebuah inspirasi buat kita untuk berbuat menjadi lebih baik, menjadi SLC yang lebih baik untuk kedepannya, gitu ya, semakin semangat untuk menebar sirah. Nah, materi kita hari ini agak unik ya. Ya, materi kita agak unik karena materi kita itu tentang apa? Pengendalian diri, salah satu faktor untuk sukses, ya, karena biasanya pengendalian diri ini jarang kalau dikaitkan dengan kesuksesan. Biasanya kalau sukses itu kajiannya adalah tentang POAK ya Bu Ira ya. Biasanya tentang planning, tentang rencana, bagaimana mengorganisir, kemudian bagaimana melaksanakan, bagaimana kita mengkontrol ya supaya kita sukses, bagaimana tentang strategi kita, bagaimana tentang target-target kita. Biasanya kalau sukses berkaitan dengan itu, dengan motivasi. Tapi tentang pengendalian diri ini kita jarang. Nah, saya yang tahu pengendalian diri adalah bagaimana kita mengendalikan emosi, pikiran gitu ya, perasaan kita gitu ya. Karena itu terkait dengan nanti tingkah laku yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana nanti kita akan mendengarkan dari Bu Yira tentang materi pengendalian diri ini terkait dengan salah satu faktor sukses yang ada di SDI terkait dengan keberadaan kita sebagai Sigma Learning Consultant. Nah, siapa yang pengen tahu dong, tulis di kolom chat. Nah, biar saya nggak ngomong sendiri. Nah, siapa yang pengen tahu kira-kira pengendalian diri salah satu faktor sukses itu ada yang pengen tahu apa enggak, pengendalian seperti apa? Boleh ditulis di kolom chat. Enggak ada? Siapa yang pengen tahu? Pengen tahunya dalam hati. Bu Tami ya, Bu Tami langsung ya saya gitu. Nadi anu nggak ada, ini lagi nggak pegang anu. Baik, kita akan belajar bersama-sama seperti apa sih pengendalian diri sebagai salah satu sukses menjadi SLC yang sukses. Oh iya, sebelum ke Bu Yira, kalau saya secara pribadi ya, dan saya sampaikan ke tim saya juga bahwa sukses di Sigma Daya Insani itu adalah sebenarnya ketika kita sudah men-share, ketika kita sudah menyampaikan ya ilmu atau apa yang diberikan di di berkah mulia ini, baik terkait dengan ilmu sirah, ilmu parenting, maupun tentang flyer-flyer apapun begitu ya, ketika kita sudah men-share, membagikan ke orang lain, sebenarnya kita itu sudah sukses dalam bersyiar. Gitu ya, sukses dalam bersyiar. Akan tetapi sebagai SLC tentu ada, apalagi keberadaan kita di Sigma Daya Insani ini ada kesuksesan-kesuksesan tertentu begitu ya, yang nanti akan dibahas oleh Bu Yirawati Sumedi. Kalau profil beliau insya Allah sudah banyak yang tahu, dijelaskan apa enggak Bu Ira? Nggak usah ya. Nggak usah. Iya. Iya, karena sudah sama-sama tahu semuanya beliau adalah seorang psikolog dan konsultan di beberapa sekolah. Baik, tidak berpanjang lebar, mari kita buka dulu acara kita dengan bacaan Ummul Kitab ya bersama-sama. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Quran ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung Bu Yira, langsung ke penjenengan saja. Untuk materi kita pada malam hari ini, monggo silahkan. Ya Bu Nuri, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat semuanya yang sudah bersedia hadir malam ini ya di acara Spirit Time yang insya Allah
mulai tahun 2022 nanti ada teman saya yang melakukan spirit time gantian dengan saya. Nanti siapa? Kejutan ya, kayaknya nanti aja ya, sekitar akhir Desember ya, saya kasih tahu siapa yang akan menjadi teman saya dalam spirit time nanti, dan itu gantian dengan saya nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dengan nikmat iman dan Islam dan dengan umur kita sendiri, dan sholawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini saya akan bicara tentang pengendalian diri ya. Pastinya sudah banyak yang tahu ya, apa sih sebenarnya pengendalian diri gitu kan. Bu Nuri tadi bilang pengendalian diri kok dihubungkan dengan sukses gitu, apa hubungannya gitu ya. Ya sangat erat hubungannya pengendalian diri dengan sukses, karena kalau kita mau sukses salah satu kuncinya adalah pada bagaimana kita mengembangkan pengendalian diri. Kalau kita bicara tentang pengendalian diri, maka apa sih pengendalian diri gitu ya? Pengendalian diri itu adalah suatu pengkondisian hati, pikiran, dan tindakan kita, serta lingkungan, otomatis lingkungan ya. Jadi ada hati, pikiran, tindakan, dan lingkungan sedemikian rupa sehingga kita berada dalam jalur yang benar. Nah, ini yang harus dipahami. Berada dalam jalur yang benar. Baik itu hati kita, pikiran, tindakan, dan lingkungan. Jadi itu harus berada dalam jalur yang benar kalau misalnya kita ingin mengembangkan pengendalian diri. Dan yang paling utama dalam pengendalian diri adalah memang mengkondisikan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran kita sudah bisa kita kendalikan atau kita kuasai, maka yang lainnya itu akan lebih mudah. Karena tindakan dan lingkungan itu tetap sangat membantu kita dalam usaha kita melakukan pengendalian diri. Dalam Islam itu ada konsep yang dikenal dengan nama mujahadah an-nafs, yaitu perjuangan melawan hawa nafsu. Karena bagaimanapun perjuangan melawan hawa nafsu dan pengendalian diri itu kan intinya sama ya. Karena hawa nafsu dan hal-hal yang merusak pengendalian diri itu sama-sama mengganggu perjalanan kita, baik itu sukses di akhirat maupun di dunia. Karena godaan hawa nafsu itu diperkuat oleh, dan hawa nafsu itu memang adalah sesuatu yang memang ada di dalam diri kita setiap manusia. Rasulullah itu bahkan bersabda bahwa bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, marah itu adalah salah satu contoh emosi. Dan emosi marah ini berlaku juga untuk emosi-emosi lainnya seperti rasa takut, khawatir, malas, benci, dan juga sebagainya. Jadi pengendalian ini sangat kita perlukan saat kita sedang dilanda emosi-emosi negatif yang seringkali muncul ya. Dan ini seringkali terjadi karena memang fitrah kita sebagai manusia. Banyak orang yang tergelincir hidupnya karena emosi kecewa atau kesedihan. Bahkan ada juga orang-orang yang sampai akhirnya melakukan bunuh diri. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus melakukan pengendalian diri, apalagi kalau ini hubungannya dengan sukses. Marah itu adalah salah satu emosi yang terkuat. Jika kita biasa mengendalikan diri saat marah, maka kita bisa mengendalikan diri saat emosi-emosi lainnya. Jadi Ibu-ibu, marah itu dalam emosi dasar ya, dalam emosi dasar psikologi itu memang adalah emosi yang paling kuat. Bahkan marah itu kan seringkali terjadi tiba-tiba tanpa ada rencana. Jadi jika kita tenang saat menghadapi rasa marah ini, artinya mental kita sudah kuat, dan insya Allah kalau kita sudah mampu menghadapi ini, maka kita juga akan mampu menghadapi emosi negatif lainnya. Lalu mengapa pengendalian diri itu menjadi faktor sukses? Karena sebenarnya kalau kita bicara kesuksesan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nuri, maka kita lebih banyak bicara tentang motivasi. Kita lebih banyak bicara tentang planning, kita bicara lebih banyak tentang action. Itu mungkin yang ada dalam pikiran kita. Tapi kita harus mengingat juga bahwa dalam semua tindakan kita, maka tidak boleh sembarang tindakan yang akhirnya membawa kita kepada sukses. Makanya tadi saya bilang, pengkondisian hati, pikiran, tindakan, dan lingkungan pada jalan yang benar. Itu kalau kita melakukan pengendalian diri untuk menuju sukses itu sendiri. Nah, kemudian apa sih syarat ya? Syarat dari tindakan-tindakan yang membawa kesuksesan itu sendiri. Yang pertama,
tindakan yang benar. Artinya tindakan-tindakan yang akan membawa kita itu harus berada dalam jalur yang benar, on the track. Karena bagaimanapun hebatnya tindakan kita, maka tidak akan kita mendapatkan kesuksesan kalau itu berada dalam tindakan yang salah arah. Sebab tujuan kita tidak akan tercapai. Termasuk waktu ya, termasuk waktu yang kita miliki digunakan untuk apa? Menghabiskan waktu untuk hal-hal berguna, jelas itu tindakan yang baik daripada daripada menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu salah satu jalan yang membawa kita kepada kesuksesan. Jadi misalnya hari ini kita lebih banyak habisin waktu kalau dulu kita bisa window shopping gitu ya di mall-mall ya. Kalau hari ini karena mall-nya sudah ada di gadget, maka kita melakukan window shopping-nya di Lazada, kemudian mohon maaf ya menyebut merek ya, kemudian Shopee, macam-macam lah, Topet gitu. Itu daripada lama-lama scroll-scroll di situ, mending kita itu entah itu baca buku, entah itu nambah hafalan, entah itu pokoknya sesuatu yang bermanfaat, itu yang harus kita lakukan kalau memang kita ingin sukses. Karena untuk menuju sukses itu tindakan yang kita lakukan itu harus benar. Jadi tindakan-tindakan meskipun kecil tapi itu memberikan manfaat. Meskipun mungkin kita hanya sekedar bersih-bersih rumah ya, daripada ngabisin waktu untuk window shopping di Topet dan segala semacamnya itu. Nah, itu kita lakukan. Jadi memang untuk sukses itu tindakannya itu harus benar. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang memberikan hasil yang cukup. Nah, di sini aplikasinya adalah tindakan yang terus-menerus dan dalam waktu dan jumlah yang memadai ya secara kuantitas itu akan membawa dampak. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita melakukan tindakan di kegiatan kita di Sigma ya, tindakan kita itu misalnya posting terus-menerus, tapi dalam waktu yang sudah kita tentukan, dalam porsi yang kita tentukan, kita milih mau posting yang seperti apa gitu. Itu pasti membawa dampak. Tapi memang butuh ketekunan dan kualitas dalam melakukan posting ini sendiri. Jadi nggak angger posting gitu ya. Jadi postingnya itu benar-benar kita tahu kontennya ini bermanfaat untuk di-share, kontennya ini bisa memberikan pencerahan untuk di-share. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi untuk sukses memang kita harus menjaga tindakan kita agar selalu dalam jalurnya ya, karena memang harus on the track. Jadi ibaratnya kalau kita itu membawa mobil ya, agar dia itu tetap berjalan di arah yang benar dan melaju dengan kecepatan yang memadai, maka kita juga harus bisa melakukan pengendalian diri. Apakah nggak boleh nyetir ugal-ugalan gitu? Nggak boleh, intinya seperti itu. Sama seperti tindakan kita. Jadi pengendalian diri itu akan membentuk mental positif. Banyak yang mengatakan bahwa faktor sukses itu terpenting itu pada strategi, taktik, atau cara yang kita lakukan. Tapi semua itu percuma kalau kita tidak menjalankannya dengan sikap mental yang positif. Lalu bagaimana sih cara mengendalikan diri gitu ya? Mengendalikan diri itu ada dua ya. Jadi dalam ilmu-ilmu psikologi ya, karena memang saya psikologi, jadi ini lebih banyak pandangannya melalui pandangan psikologi. Yang pertama itu cara mengendalikan diri secara makro. Kalau di sini kuncinya itu ada di pikiran kita. Caranya adalah mengkondisikan pikiran kita. Jika kita sudah mampu mengkondisikan pikiran, maka kita juga mampu mengendalikan diri dengan lebih mudah. Makanya kita itu dilarang kadang-kadang terlalu overthinking. Kadang-kadang kita itu juga, bukan kadang-kadang, malah harus ya, kita nggak boleh overthinking, kita juga nggak boleh cenderung suudon gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi kita itu harus grow mindset ya, istilahnya selalu siap bertumbuh, selalu fleksibel dalam situasi apapun. Jadi kalau yang harus kita lakukan untuk mengendalikan diri, kalau itu sifatnya makro, yang pertama adalah kita harus mengetahui arah tujuan kita. Jadi seperti mobil, kalau kita mengetahui mobil kita itu mau kemana, maka otomatis kita sudah mengetahui arahnya. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus tahu arahnya itu mau kemana sih. Apakah itu memberikan manfaat untuk orang lain, ataukah hanya memberikan manfaat untuk diri sendiri. Apakah sukses kita itu nanti terukur dengan materi, ataukah terukur dengan hal-hal yang lainnya. Itu kita sendiri yang akan menentukan. Jadi kalau kita sudah mengetahui visi dan misi tujuan hidup kita, maka kita juga akan mampu mengetahui apakah kita masih di jalur sukses atau tidak.
Nah, langkah yang kedua adalah tetapkan rencana untuk mencapai tujuan kita. Jadi harus ada planning untuk mencapai tujuan itu. Dan rencana ini ibarat peta ya, ibarat peta untuk menuju tujuan kita. Tidak harus garis lurus, karena pada kenyataannya tujuan besar itu tidak tercapai dengan cara yang mudah. Belok sana sini itu adalah hal yang wajar. Yang penting hasil akhirnya tetap pada sasaran. Kalau kita belajar tentang talent mapping, kita itu yang harus kita lakukan itu adalah menentukan jalannya. Karena kalau sudah pasti jalannya, sudah tahu jalannya, dan arahnya sudah jelas, meskipun kita itu terseok-seok untuk menuju ke sana, tapi akan tetap sampai gitu. Meskipun caranya itu berbelok-belok atau harus melewati hal-hal yang kadang-kala kita pikir itu nggak mungkin gitu. Tapi kalau jalannya sudah benar, maka otomatis kita akan sampai pada tujuan. Itu yang harus kita yakini. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Buatlah rencana besar dan fleksibel jika ada sesuatu di perjalanan. Rencana itu boleh fleksibel selama kita tujuannya itu pasti. Jadi kalau misalnya dengan cara ini nggak bisa, berarti kita harus melakukan cara yang lain. Jangan kaku kalau misalnya sudah caranya gini aja, ya gini aja terus gitu. Tanpa kita menerima saran orang lain atau istilahnya mendapatkan pendapat orang lain. Jadi karena kita sudah ngeyel dengan nggak bisa, pokoknya caranya gini aja gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi sukses itu mengkondisikan pikiran salah satunya, dan otomatis kalau kita mengkondisikan pikiran, kita juga harus fleksibel. Karena memang kita itu menghadapi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup, yang itu membuat kita juga seringkali merubah rencana-rencana yang sudah kita buat. Tetapi ingat bahwa rencana-rencana yang sudah kita buat itu harus tetap tujuannya, itu yang harus kita pahami. Kemudian langkah yang ketiga adalah memonitor dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai apakah kita itu nggak tahu apakah perjalanan kita hari ini mendekatkan diri kita kepada tujuan yang mau kita capai, atau menyimpang, atau bahkan melambat, atau malah menjauh gitu ya. Kalau ada yang salah, berarti ada yang kurang dalam tindakan kita. Dan disinilah kita harus mengendalikan diri kembali untuk mengarahkan perjalanan kita itu pada jalannya. Jadi dalam perjalanan itu kan kita tahu bahwa ada saja hal-hal yang menggoda untuk belok arah atau berhenti. Dan kalau para pebisnis itu ini disebut dengan shiny object syndrome, yang biasa menyebabkan pebisnis itu gagal fokus. Jadi shiny object syndrome ini adalah gangguan-gangguan yang terlihat begitu menarik. Misalnya melihat peluang jualan buku lain yang lebih murah, lebih gampang gitu. Ini sebenarnya shiny object syndrome. Jadi kalau sudah seperti ini, kita kan kepingin, apa aku banting setir aja ya untuk jualan buku itu, bukan buku Sigma gitu. Buku Sigma kok jualannya susah gitu. Jadi aku banting setir aja. Nah, itu sebenarnya bagian dari shiny object syndrome. Nah, kita itu jangan sampai ya tergoda seperti ini. Jadi di sini peran pengendalian diri kita itu sangat vital. Kita itu mau berada pada jalur yang sudah kita tetapkan ini, kita tetap berada di barisan ini, atau kita akan memilih berhenti saja atau mundur saja. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi shiny object syndrome. Karena kita melihat jualan buku Sigma susah, jadi saya mending jualan buku yang lain seperti itu. Nah, itu harus kita pahami. Jadi sangat penting memang kan, berarti kita itu harus bisa mengendalikan diri. Sabar. Setiap produk itu ada jodohnya. Mungkin jodohnya belum sekarang, tapi nanti mungkin dengan orang lain lagi gitu. Jadi Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan kita. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan proses yang kita lakukan. Jadi tetap bersabar dan kita tetap husnudzon pada Allah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, kalaupun misalnya tidak menghasilkan SU atau istilahnya tidak menghasilkan komisi, tapi apa yang kita lakukan hari ini sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang lain dengan status-status yang kita buat, yang kita share ya, mungkin tiap pagi di status-status kita. Itu sebenarnya banyak loh orang-orang itu yang kadang-kadang suka WA begini, Bu Ira saya boleh share statusnya, Bu Ira kalau misalnya saya share status tuh kadang-kadang gini, saya tiba-tiba kalau share status motivasi semangat itu tiba-tiba mereka bilang semangat gitu, apa ini gitu kan, suka begitu. Jadi suka di
direspon dengan hal-hal yang seperti itu sama teman-teman saya juga. Jadi memang penting ya bahwa pengendalian diri itu sangat luar biasa kalau kita mau sukses, dan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Nuri tadi, bahwa kriteria sukses dalam masing-masing dari kita itu beda-beda. Ada orang-orang yang sukses dengan tujuan untuk, oh ya, ada duniawi, ada akhirat. Tapi ada juga yang kalau duniawinya belum dapat, tapi yang penting akhiratnya dapat gitu. Karena kalau sudah akhiratnya dapat, insya Allah duniawinya juga akan ngikut, meskipun mungkin bukan dengan komisi dari Sigma, tapi dari rezeki lain yang Allah berikan kepada kita dari dari jalan yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengendalikan diri secara mikro. Tadi kan secara makro ya. Nah, kalau secara mikro ini berkaitan dengan tindakan kita sehari-hari. Ada yang bersifat internal, ada yang bersifat eksternal. Yang bersifat internal ini adalah emosi dalam diri kita, dan yang bersifat eksternal itu adalah gangguan dari luar diri kita. Nah, kita bahas dulu yang eksternal ya. Sekarang itu banyak gangguan eksternal yang mengalihkan kita untuk bertindak. Hal sederhana dan yang paling mengganggu itu adalah gadget kita atau gawe kita. Jadi sampai ada istilah popcorn brain. Popcorn brain itu bukan hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga pada orang dewasa. Dan ini yang dikatakan oleh profesor apa ya, saya lupa, Dr. David Levy ya. Kalau yang di anak-anak itu kan yang menyatakan penelitiannya adalah Lee Jin-yin ya, seorang psikiater. Tapi kalau yang dalam ilmu komunikasi massa itu adalah David Levy. Saya lupa David Levy ini apakah seorang profesor atau dokter, saya lupa. Pokoknya HP ya, salah satunya HP itu bisa mengganggu kita, karena kalau misalnya kita sudah banyak notifikasi, kemudian kita sudah sibuk dengan chatting, itu kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, maka itu mampu merusak kinerja kita. Dampaknya cukup berarti dan tidak bisa dikatakan gangguan kecil, karena sampai David Levy itu mengatakan hal-hal seperti ini otomatis mengganggu bukan hanya kinerja tapi performance, karena kita itu mau melakukan apapun akhirnya terjeda, terbengkalai karena ya udah sibuk scroll sana sini, chatting sana sini. Makanya kan kalau misalnya yang punya aktivitas ya, apalagi aktivitasnya luar biasa, itu harus punya taktik gitu, punya taktik untuk bisa tetap aktif dan tetap juga bisa menjawab pesan-pesan penting kalau misalnya kita berada di kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk terus-menerus di depan HP. Misalnya contoh kayak saya aja ya. Saya itu kan kegiatan saya itu di beberapa sekolah. Nah, hari ini saya kan melakukan observasi dengan anak-anak di sekolah Raudatul Jannah. Itu dari pagi sampai siang saya harus melakukan observasi dengan mereka, dan saya kan harus ngawasin ya mana anak-anak yang istilahnya ada perilaku-perilaku yang merusak secara emosi, kemudian apakah mereka mengalami gangguan sensori, apakah mengalami gangguan motoriknya, itu saya harus ngawasi dengan 2 orang observer bersama saya. Maka yang harus saya lakukan adalah, padahal hari ini saya itu juga harus ngurusin promo ya milad kemarin yang akhirnya banyak yang yang masih ada macam-macam lah ya. Kalau milad itu kayak atau kalau promo ya bukan milad ya. Kalau ada promo itu kan macam-macam aja yang dilakukan para SLC ini, yang kancret lah, yang itu lagi nih. Nah, apa yang harus saya lakukan adalah saya harus bisa mencuri waktu di sela-sela tugas saya itu untuk melihat prioritas chatting mana. Jadi saya itu ada di dalam agenda saya untuk berapa durasi waktu yang saya itu harus melihat chat-chat yang memang penting. Jadi memang kita nggak bisa memilih semua chat itu harus direspon gitu. Jadi ada beberapa chat dari grup ataupun chat dari pihak-pihak tertentu yang memang itu saya prioritaskan. Jadi kalau misalnya saya lihat oh nggak ada ini, ya udah saya tutup gitu, nanti aja. Makanya kadang-kadang saya itu ada chat itu sampai ribuan, apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang ini ya, yang suka
ngeriwui ya, karena saya di sekolahan itu ngurusi banyak orang, ibu-ibu yang suka ngeriwui, pengen Bu Ira kepengen ngobrol kadang gitu kan sama saya, kadang dari kepala sekolah, kadang ini, itu kadang sampai 3 hari, 4 hari gitu, saya kadang-kadang ya Allah minta maaf gitu, saya nggak bisa ini karena memang chatnya itu tenggelam lama jauh gitu. Kalau saya lagi apa benar-benar crowded ya kegiatan saya, maka itu memang akan terabaikan gitu. Tapi nanti kalau misalnya sudah nggak crowded, saya pasti akan buka dan saya akan jawab satu persatu gitu. Bahkan sampai ada yang 1 bulan lebih baru saya respon, tetap saya respon. Karena itu bagian dari ini ya, bagian dari adab pada waktu kita berinteraksi dengan orang lain. Nah itu yang harus kita perhatikan. Bahkan untuk dan ini kalau misalnya dikatakan sebagai perilaku sukses, iya. Karena pada waktu kita memberikan perhatian kepada orang lain, maka otomatis mereka itu merasa, oh iya ya saya diperhatiin, meskipun mungkin terlambat, meskipun mungkin telat. Mungkin saya akan sampaikan kepada ibu-ibu ya, saya itu bukan psikolog yang paling pintar sebenarnya, saya juga bukan psikolog yang paling mampu sebenarnya. Tapi sekolah-sekolah besar itu melamar saya untuk jadi psikolog di sekolah mereka itu tanpa saya melamar kepada mereka. Jadi mereka memang melamar kepada saya karena ternyata setelah saya pahami dan setelah saya observasi ya selama ini, karena mereka nyaman dengan saya, bahkan ada beberapa sekolah, bukan saya kemudian nolak-nolak ya, ada beberapa sekolah yang memang saya itu tidak berkenan untuk menjadi psikolog tetap karena memang saya hari ini sudah 5 sekolah, bahkan hari ini saya juga sudah ditawari untuk sekolah Rodatul Jannah itu pegang dari TK sampai SMA, padahal saya dulu akadnya cuma pegang TK-nya. Tapi hari ini saya kemarin baru hari Senin atau Selasa kemarin ya saya dilamar untuk pegang semua jenjang dari TK sampai SMA di Rodatul Jannah. Karena mereka tidak melanjutkan dengan psikolognya yang lama. Nah, hal-hal ini termasuk hal internal sebenarnya ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita perhatikan bahwa pelayanan kita, terus perhatian kita kepada orang lain, bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, itu ternyata berpengaruh kepada penilaian mereka kepada kita. Jadi kalau misalnya saya dibilang saya psikolog laku di Surabaya itu bukan karena saya yang paling pintar, enggak, bukan karena saya yang paling banyak pengalaman, enggak, karena banyak guru-guru saya yang saya hormati, banyak senior-senior saya yang saya hormati, itu ternyata enggak pegang sekolah sebanyak saya gitu. Dan saya itu sebenarnya akar saya dari psikologi klinis, harusnya saya itu banyak di rumah sakit, tapi yang adalah saya banyak di sekolah-sekolah. Saya pada menangani orang tua, saya menangani ini, mereka trust gitu ya, mereka trust, mereka nyaman. Nah, ini adalah hal-hal ya. Kalau sudah jadi kalau hal eksternal tadi bilang misalnya kayak HP, kemudian chatting-chatting, notifikasi HP itu ada hal-hal eksternal. Jadi misalnya kita suka tergoda gitu ya sama notifikasi, makanya biasakan untuk HP itu jangan dikasih suara, di silent ya. Saya itu silent HP, jadi agar saya itu nggak tergoda oleh suara HP yang sering bunyi kling klang kling klang kling gitu. Nanti kalau saya tergoda kan otomatis saya lagi kerja, HP otomatis buka HP itu jangan sampai terjadi karena hal-hal eksternal seperti ini sangat mengganggu, akan sangat mengganggu kinerja saya juga dan mengganggu kinerja kita tentunya, sehingga kita berhadapan dengan klien terus kemudian kita sibuk HP kita, klien itu kan juga merasa nggak seperti apa yang di salah seorang investor, saya lupa ya, apa Imam Malik apa Imam Syafi'i ya, saya lupa, waktu itu beliau punya cincin yang bagus sekali, kemudian pada waktu itu sang imam ini kedatangan tamu, kemudian beliau ngobrol, tapi beliau itu ngobrolnya ternyata nggak fokus karena beliau sekali melirik cincinnya itu, jadi tergoda dengan cincinnya itu. Apa yang dilakukan oleh beliau, akhirnya beliau memutuskan untuk membuang cincin ini karena sudah mengganggu muamalah beliau ya, jadi sudah mengganggu apa yang harusnya adabnya seperti apa, itu beliau benar-benar jaga. Jadi seorang imam besar aja untuk ini sampai menjaga seperti itu. Makanya kita pada anak-anak kita itu juga sama. Jadi saya itu kalau sama anak-anak, awas ya kalau misalnya bertamu di rumah orang, taruh itu HP. Jangan sampai kemudian orangnya itu melihat kamu sibuk dengan HP. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Jadi hal-hal eksternal seperti ini perlu kita sampaikan ya. Kemudian yang internal itu memang tadi saya bilang,
hal-hal yang ada di dalam diri kita, misalnya seperti marah, malas, kemudian rasa iri, kemudian cemburu, itu adalah hal-hal yang bisa mengganggu pengendalian diri kita. Jadi kalau selama ini kita kadang-kala suka iri sama teman, kok teman saya begini, padahal saya sudah begini. Kita itu harus merubah perspektif kita gitu. Jadi kenapa dia bisa sukses, kenapa dia lebih baik? Mungkin ada amalan-amalan yang dia lakukan, atau memang Allah lebih mencintai dia daripada saya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita itu harus tetap menjaga hati kita agar hal-hal yang baik itu akan menjadi gambaran dari performance kita. Bahkan salah seorang sahabat yang kata Rasulullah pada waktu itu adalah salah seorang penghuni surga, ada sampai diikutin ya, kenapa sih sahabat ini dikatakan sebagai salah satu penghuni surga, apakah amalannya luar biasa? Ternyata amalannya biasa-biasa saja, dia juga tidak melakukan sholat malam, puasa seperti apa yang menjadi amalan-amalan yang luar biasa. Ternyata hanya satu yang dia lakukan adalah beliau itu ternyata tidak punya iri hati kepada nikmat yang sudah Allah berikan kepada orang lain, dan beliau ternyata memaafkan semua orang yang mungkin hari ini berbuat zalim kepada beliau, dan beliau juga meminta maaf kepada Allah, mungkin ada hal-hal yang zalim dilakukan oleh beliau. Nah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita hari ini yang sudah beragama Islam itu nikmatnya luar biasa ya, karena Allah itu ternyata membuka pintu surga kita itu dari amalan-amalan yang sebenarnya ringan gitu, ringan dan sederhana, itu ternyata luar biasa gitu. Makanya kalau misalnya kita melihat seseorang yang istilahnya kok ibadahnya nggak kayak saya gini, itu kita nggak boleh seperti itu, karena siapa tahu Allah lebih menyayangi dia, karena hak Allah ya, hak Allah untuk memberikan ridhonya, hak Allah untuk memberikan kasih sayangnya, dan itu bukan urusan kita untuk menilai orang lain. Jadi jangan biasakan untuk menjudgment orang lain gitu. Jangan biasakan untuk menjudgment orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kedudukan dia nanti dengan kita saat di akhirat. Jadi itu yang harus dipahami oleh kita. Kemudian pengendalian diri tadi saya bilang ya. Kenapa pengendalian diri itu sangat berpengaruh kepada sukses? Karena begini, kalau kita tidak mampu melakukan pengendalian diri, biasanya kita itu marah. Kalau misal kita yang sudah berhubungan dengan calon customer, kemudian kita yang sudah biasa WA dia, kemudian kita melakukan edukasi, dia ada di kolam kita, kemudian dia itu kita sapa, kita sampaikan promo-promo, tapi ternyata kok dia closingnya sama orang lain, muangkel ya Bu ya, marah rasanya kok gini gitu kan. Nah itu yang membuat kita itu akhirnya harus bisa ngendaliin diri. Kita itu kemudian jangan kemudian kemudian suudzon, kemudian berpikir nggak ada gunanya lah saya ini, sudah capek share status, sudah capek melakukan edukasi, sudah mendidik dia di kolam saya, ternyata malah closing di kolam orang lain atau sama SLC yang lain. Nah, ini hal-hal yang bisa merusak kita. Nah, ini faktor internal juga. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kita memang harus bisa mengendalikan marah, karena ibu-ibu itu memang biasanya sangat identik dengan marah. Dan bagaimana untuk mengendalikan marah, saya kira ibu-ibu sudah paham lah ya. Salah satunya mungkin dengan membaca ta'awudz, berwudu, kemudian bisa minum air putih, ambil nafas dalam. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah untuk melakukan pengendalian diri itu bisa kita lakukan. Nah, yang penting untuk saat ini adalah kita belajar melakukan pengendalian diri saat kita malas. Karena ya hal malas ini sangat luar biasa. Malas ini kadang-kadang bisa menyamar gitu dengan sesuatu yang terdengar positif dan indah, itu malas ya. Jadi kalau kita sudah malas, banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan. Jadi malas ini memang kita itu sering kali gini, udah nggak sempat, soalnya saya lagi banyak kerjaan gitu. Aduh nggak sempat karena anak-anak lagi butuh banyak perhatian gitu. Padahal itu ya sebenarnya malas, cuman kadang-kala malas ini bisa kita samarkan dalam bentuk yang lain gitu, yaitu dengan cara banyak alasan. Ibu-ibu gitu, jangan baper ya Bu ya. Kalau ibu baper nanti koper Bu. Ya kan, koper apa ngerti ya Bu ya? Koper itu korban perasaan. Jadi kalau ibu-ibu sudah baper, biasanya jadi koper.
korban perasaan. Dan biasanya kalau sudah jadi korban perasaan, maka yang terjadi adalah ibu-ibu itu bisa masuk bagasi. Apa sih Bu masuk bagasi? Bahagia enggak, sedih iya. Jadi gitu. Iya Bu ya, gitu ya. Jadi kalau sudah baper biasanya gitu. Jadi jangan sampai ya kita itu sedikit-sedikit baper gitu. Apalagi kalau misalnya di Sigma ini untuk ini ya, untuk yang sudah dapat amanah jadi leader ya, jangan suka baper deh kalau misalnya suka nyapa-nyapa di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi gini-gini. Ternyata krik 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 gak ada yang jawab gitu ya. Ya Allah, orang-orang ini ya akhirnya baper gitu. Kalau sudah baper akhirnya korban perasaan. Nah, kalau sudah korban perasaan jadilah bagasi, masuk bagasi, bahagia enggak, sedih iya. Nah, kalau sudah kayak gini akhirnya yang rugi kita lagi karena itu akan mengganggu performance kita. Dan kalau kita sudah sedih, udahlah, nggak usah ngapa-ngapain, udah terserah itu grup mau ngapain udah terserah. Jadi kita nggak punya semangat gitu untuk membersamai mereka. Jadi kalau misalnya ini disimpulkan, jadi kesimpulan cara untuk mengendalikan diri itu yang pertama adalah memang kesadaran. Jadi jika ada ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi yang membuat kita itu cenderung marah, cenderung malas, maka banyak-banyak ta'awudz ya. Banyak-banyak baca ta'awudz, kemudian alihkan kepada hal-hal yang sifatnya positif, itu yang harus kita lakukan karena emosi itu luar biasa. Kemudian berdoa kepada Allah bahwa kita itu yang namanya gangguan setan itu terus terjadi setiap hari ya. Apalagi kita punya hawa nafsu yang memang sudah menjadi bagian dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita tidak melindungi diri kita dengan doa-doa ya, meskipun mungkin doanya sederhana setiap pagi, mungkin cuma hanya mengucapkan, ya Allah, aku hari ini akan melakukan aktivitas, semoga aktivitasku hari ini berkah, semoga Engkau melindungi aku dari kejahatan setan yang terkutuk, baik dari golongan jin maupun manusia, ya Allah, lindungilah aku. Ya mungkin hal-hal seperti itu harus kita lakukan, bukan mungkin ya, tapi harus kita lakukan, karena bagaimanapun kita itu tidak lepas dari salah ya, tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kadangkala kita itu nggak ngerti kita itu salah gitu. Kemudian ubah posisi ya, kalau dalam ilmu NLP ya, jadi karena saya belajar NLP bahwa posisi tubuh, fisiologi itu mempengaruhi emosi. Jadi kalau misalnya kan Rasulullah itu punya resep ya, salah satunya kalau marah posisinya itu harus lebih rendah. Jadi kalau misalnya kita berdiri harus segera duduk. Kalau misalnya duduk masih belum bisa, segera berbaring gitu kan. Nah, itu ternyata ada hubungannya. Jadi fisiologi kita, posisi tubuh kita itu mempengaruhi emosi. Jadi kalau kita berdiri pada waktu marah itu ternyata lebih kuat kalau daripada kita duduk. Jadi makanya kalau misalnya kita dalam posisi marah, segera ubah posisi gitu. Dan perhatikan postur tubuh kita. Jadi kalau sudah mau marah itu, kita itu harus segera rileks. Jadi kalau misalnya kayak duduk itu dari posisi tegak gitu, upayakan rileks, kemudian tarik nafas dalam gitu, kemudian hembuskan perlahan-perlahan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada tujuan akhir. Jadi tujuan akhir kita apa? Akhirat gitu kan ya, akhirat gitu. Jadi aplikasi dalam bisnis juga sama. Apapun bisnis yang kita lakukan gitu. Meskipun itu kecil bisnisnya, meskipun kita cuman mungkin hanya SLC biasa di Sigma ya, tapi fokuskan tujuan kita itu akhirat. Jadi biar nggak ada gelo kalau misalnya kita masih belum bisa closing gitu. Tapi karena kita sudah berbuat, kita sudah bertindak, maka otomatis kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu menuju kepada kebaikan yang itu akan mendapatkan ridho-ridho Allah. Jadi seperti itu. Dan bagaimana sih agar pengendalian diri itu terjadi secara otomatis? Yaitu memang kita harus banyak latihan. Jadi kita harus melakukan banyak tazakur ya, atau pengulangan. Jadi kita harus mengulang-ulang apa yang sudah kita lakukan untuk mengendalikan marah, untuk mengendalikan malas itu kita ulang-ulang. Dan kemudian kita harus tetap fokus pada tujuan akhir dan kemudian visualisasikan ya. Jadi memang mengimajinasi bahwa kita itu sudah bisa mengendalikan semua kondisi-kondisi dalam hidup kita. Dan itu harus kita lakukan meskipun mungkin sulit. Jadi untuk awal-awalnya itu kan sering ya, saya itu sering ditanya begini, gimana sih Bu Ira cara mengendalikan diri agar nggak cepat marah sama anak, agar nggak cepat emosi sama anak gitu. Kuncinya itu hanya latihan. Karena memang untuk
kita tidak mudah emosi, itu kalau tidak pernah dilatih ya akhirnya memang akan terbiasa nyeplos. Makanya Rasulullah itu kan mengatakan kalau marah itu jangan ngomong dulu, tapi diem. Dan dalam teori neuroscience, apa yang harus kita lakukan memang kalau marah itu diem. Jadi kita jeda dari posisi marah itu untuk apa? Untuk membiarkan otak berpikir kita jalan, karena pada waktu kita marah itu yang berjalan di otak kita itu adalah otak emosi, amigdala kita yang berada di sistem limbik. Dan karena kondisi amigdala yang sedang panas, yang sedang hot, maka apa yang harus kita lakukan? Dinginkan itu dengan cara kita diem. Kita diem, bisa minum air putih, bisa istighfar, bisa tarik nafas panjang, karena memberikan kesempatan untuk otak berpikir itu bekerja. Makanya sangat penting kalau kita marah itu adalah pengendalian diri agar bisa diem. Saya itu kalau ngadepin anak-anak dulu, anak-anak saya masih kecil-kecil, karena jaraknya itu 1 tahun ya, 3 anak 1 tahun, 2 anak laki-laki yang wah judar. Itu adalah saya tinggal masuk ke dalam kamar, meskipun saya gregetan pengen tak jewer-jewer gitu ya, tapi saya berusaha untuk nahan diri itu akhirnya apa yang saya lakukan adalah masuk kamar, saya tutupin bantal, saya berbaring aja diam di situ. Nanti kan anak-anak itu sudah sudah berkelahi sendiri, sudah selesai gitu, udah saya lihat oh ada yang nangis, ada yang ini, ya sudah saya biarin aja, karena memang itu salah satu bentuk mereka itu menyelesaikan konflik. Dan akhirnya yang terjadi hari ini anak saya yang laki-laki 2 ini SMP kelas 3 dan SMK kelas 2, kalau UTI-nya bilang begini, jadi kalau cuman berdua di rumah jangan bertengkar loh ya, jangan berantem gitu kan. Apa yang dikatakan anak saya dua-duanya adalah, kan kita sekarang sudah nggak pernah bertengkar, Ti, karena mereka sudah tahu. Setiap saya ngomong sama mereka, saya selalu bilang gini, Mas, kamu kan sudah tahu wataknya adik seperti apa, jadi jangan cari gara-gara, kamu sudah besar, kamu harusnya memahami adik. Saya bilang sama adiknya, Dek, kamu coba untuk melakukan pengendalian diri. Kalau kamu diganggu sama Mas, maka apa yang harus kamu lakukan? Biarin aja Mas ganggu, kamu istighfar saja. Karena anak saya yang nomor 3 itu memang temperamennya lebih keras dibandingkan kakak-kakaknya yang 2 itu. Jadi yang saya ajarkan memang selama ini kalau dia marah, saya selalu bilang zikir ya kudus, sering-sering kali ya Dek, zikir ya kudus agar hatinya lebih lembut. Dan alhamdulillah mereka itu akhirnya kalau misalnya saya tinggal gitu apa, mereka selalu jangan berantem loh ya, saya kan pesennya gitu. Mereka akhirnya ngomong apa, kita loh sekarang nggak pernah berantem. Jadi mereka udah tahu gitu kuncinya masing-masing itu di mana. Jadi akhirnya mereka itu berusaha memang biar tidak terjadi berantem itu gimana. Karena setiap anak itu sebenarnya cerdas ya, mereka sudah tahu caranya untuk oh biar ini nggak mengakibatkan konflik, aku harus bagaimana gitu. Meskipun anak saya yang nomor 2 itu cenderung suka kalau saya bilang itu menyuruh adiknya sana sini gitu, dan adiknya ya nurut-nurut aja. Jadi saya bilang sama kakaknya, adik itu sebenarnya nurut sama kamu, tapi kalau kamu garai itu marah setengah mati gitu. Jadi apa yang harus kamu lakukan adalah berbaik hatilah kepada dia, karena dia suka menolong gitu. Dia itu suka menolong mau seperti apa. Jadi akhirnya kakaknya tahu oh bagaimana cara ngadepin adiknya, dan adiknya juga tahu bagaimana cara ngadepin kakaknya. Nah itu adalah ilmu-ilmu yang istilahnya memang berdasarkan trial and error ya dalam pengasuhan anak-anak, tapi memang itu harus kita lakukan. Kemudian untuk melakukan pengendalian diri ini memang diperlukan sebuah kecerdasan emosi, dan anak-anak kita memang harus dilatih ya, karena kalau kita bicara apa sih hubungan kecerdasan emosi dan pengendalian diri, pasti sangat terkait erat. Kenapa? Karena keduanya itu saling menunjang. Orang yang memahami emosinya pasti bisa mengendalikan diri. Makanya saya bilang untuk anak-anak pastikan mereka kenal emosinya, pastikan kapan mereka itu merasa sebel, kapan mereka itu merasa marah, agar mereka itu bisa mengendalikan dirinya. Jadi anak saya yang 2 ini sudah tahu, oh kalau seperti ini bisa bikin aku marah, kalau seperti ini tuh bisa bikin kakak marah, adik marah gitu. Maka yang kalau mereka sudah tahu oh ini terjadi, maka mereka akan berusaha menghindari hal itu. Bukan menghindari ya, tapi menghadapi hal itu dan mencari cara agar hal itu tidak terjadi. Dan ini memang sebuah sebuah bentuk kecerdasan emosi. Jadi memang penting untuk mengembangkan kecerdasan emosi itu
pada anak-anak kita maupun diri kita. Kemudian pengendalian diri, fokus, dan disiplin. Nah, ini yang harus kita pahami. Jika kita bisa mengendalikan diri, baik itu pikiran dan tindakan, maka otomatis kita bisa fokus dan memiliki disiplin diri. Itu yang harus kita pahami. Dan kalau kita sudah memiliki disiplin diri, maka otomatis hal ini mampu membuat kita itu mengembangkan jalan sukses kita dan mencapai tujuan yang ingin kita raih. Dan kalau kita sudah memiliki tiga hal ini, yaitu pengendalian diri, kemudian fokus, dan disiplin dalam apapun ya. Karena kalau misalnya kita bicara disiplin itu, setan itu lebih disiplin dari kita gitu. Maka kita itu akan lebih mampu untuk mengembangkan kesuksesan. Jadi sukses itu adalah saat tindakan hati, pikiran, dan lingkungan itu dalam jalur yang benar. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi seperti itu, dan untuk meraih sukses ini maka kita harus melakukan pengulangan kebiasaan-kebiasaan baik, karena pengulangan kebiasaan baik itu membentuk karakter. Itu yang harus dipahami. Jadi untuk membentuk karakter anak-anak kita pun juga sama. Jadi habit yang kita biasa lakukan itu akan membentuk karakter. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang akan dilihat oleh anak. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah anak-anak kita, maka rubahlah dulu diri kita. Karena anak-anak itu menyaksikan dengan mata apa yang orang tua lakukan, dan mereka mendengarkan dengan telinganya apa yang orang tua mereka sampaikan. Jadi kalau misalnya kita memperlihatkan sesuatu yang buruk, baik itu dari yang bisa mereka lihat maupun mereka yang dengar, maka mereka juga akan sama dengan kita, karena sesungguhnya anak itu adalah cerminan dari orang tua. Jadi kalau misalnya anaknya koyo ngono, nanti biasanya orang-orang kan suka begini, anaknya sapa ngono iku, mesti nih wong tuane yang ngono iku. Biasanya kan gitu ya Bu. Nah, itu yang harus sebenarnya kita itu harus berlapang dada juga. Iya ya, mungkin saya juga kayak gitu ya, sehingga anak saya kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka protes-protes kita terkait hal itu, jangan sakit hati Bu, tapi jadikan itu pemecut diri kita bahwa oh berarti saya seperti itu ya, baiklah nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya, berusaha memperbaiki diri agar anak-anak kita juga lebih baik lagi. Jadi karakter anak, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kita, bagaimana mereka berkomunikasi, itu adalah cerminan dari kita. Bahkan saya itu ngajarin anak-anak saya itu untuk WA dengan saya aja, mereka itu harus punya aturan. Jadi kalau mereka WA saya, istilahnya harus salam. Jadi itu wajib. Saya nggak mau menjawab mereka kalau misalnya mereka kemudian jawabannya cuma Y gitu. Anak-anak sekarang itu bahasanya begitu. Ini anak saya nomor 2 itu saya suka apa sih ngomong nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya Mas mau ini apa enggak gitu ya, dia jawabnya G gitu. Kalau G itu berarti enggak gitu. Ngomong itu yang jelas, nggak boleh ngomong sama orang tua, nggak sopan seperti itu. Bahkan dalam WA pun mereka itu juga harus sopan gitu. Assalamualaikum Bunda. Jadi seperti apa kalimatnya itu saya koreksi. Jadi itu saya. Karena apa? Saya melihat hari ini banyak anak-anak bahkan sudah kuliah. Ini yang disampaikan oleh salah satu teman saya, dosen psikologi Unibro, Bu Ika Herani, mengatakan arek saiki iki ya model SMS, model WA-ne kayak ngene gitu. Itu yang disampaikan kepada saya. Lah iya gak duwe aturan. Jadi memang nggak paham gitu loh tata krama untuk berkomunikasi dengan siapa itu, mereka nggak paham. Kayak sama aja yang diajak ngomong itu, entah itu dosennya, entah itu orang tuanya, ngomongnya sak penak udele gitu, intinya begitu. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau misalnya kita ber-WA saja dengan anak-anak kita, itu juga harus sopan gitu. Kita juga harus memberikan respect kepada mereka. Kita kembangkan respect kita kepada anak-anak agar anak-anak juga mengembangkan respect mereka kepada kita, sehingga mereka itu juga tidak ngelama gitu, meskipun hubungan kita dengan anak-anak kita kayak teman ataupun malah kayak sahabat. Jadi mereka tetap tahu batasan. Itu yang harus kita pahami. Jadi penting memang pengendalian diri itu untuk kita sukses di bidang apa saja, baik mengasuh anak-anak, bahkan di bidang bisnis itu penting sekali, karena hal-hal eksternal dan internal itu sangat mempengaruhi kita. Bagaimana kita bisa sukses itu dipengaruhi juga dengan performance kita, seperti itu. Itu saja sih Bu Nuri yang bisa saya sampaikan, dan mungkin setelah ini kita bisa sharing bareng, kita ngobrol bareng, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata dan kilaf saya, karena saya bukan
makhluk sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Begitu saja Bu Nuri, monggo saya kembali. Terima kasih Bu Ira, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak sekali. Amin. Sudah ini ya, panjang kali lebar kali tinggi. Kali apa lagi ya? Luas sekali yang disampaikan oleh Bu Ira, tapi mungkin sebelum ke tanya jawab ya sedikit poin begitu yang terkait dengan keberadaan kita sebagai SLC, bahwa mengendalikan diri itu adalah pengkondisian hati, pikiran, dan perasaan kita bagaimana supaya tetap berada di emosi positif begitu ya, dalam kondisi yang positif. Karena apa yang akan kondisi hati pikiran kita itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan kata Bu Hira tadi bahwa tindakan kita itu harus satu, benar, kemudian yang kedua berkualitas, dan kemudian sesuai dengan POAK ya. Kita planning, kita organisasi, kemudian kita laksanakan dan kita monitoring supaya supaya kesuksesan itu bersama dengan kita. Dan satu lagi mungkin mengurangi emosi negatifnya ya. Kalau kita mungkin apalagi pejuang siro, pejuang wakaf, ini sering ada kata baper, kemudian ada kata marah atau kata malas begitu ya. Ketika kita tidak mendapatkan respon yang positif dari cacat kita, nah bagaimana kita merubah itu menjadi sesuatu yang positif gitu ya, pantang menyerah, kemudian tenang, terus kemudian juga semangat. Nah, itu bagaimana kita merubah ke sana. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya ke Bu Yira, boleh langsung buka mic-nya. Monggo langsung bertanya ke Bu Yira, boleh. Kalau nggak ada bertanya, alhamdulillah. Ya, bertanya lah ya. Monggo silakan. Ini ada Bu Utami. Oh ya, silakan Bu Utami. Ya, monggo. Oke. Terima kasih Bu Ira dan Bu Nini ya tadi ngapun. Nuri. Oh Bu Nuri ya ngapunten. Ini judulnya LC yang baru aktif saya ini ya. Masih belum pandai panjenengan semua. Nah, ada dua hal yang saya tanyakan Bu Ira. Yang pertama adalah terkait kalau saya kan tipenya feeling ya. Jadi itu saya tuh kadang agak sungkan gitu ya ketika menjabri teman. Apakah ini ada hubungannya dengan pengendalian diri juga ketika kita mungkin kita sebenarnya sudah tahu ya bahwa produk-produk Sigma itu bagus gitu ya. Apakah mungkin ada batasan nggak kira-kira? Kalau saya kadang gini, saya tuh kadang sungkan. Ini kalau dijabri terus sebenarnya orang ini berkenan apa enggak gitu loh. Karena misalnya sudah pernah kita tawari produk Sigma, tapi beliau belum respon seperti itu. Apakah perlu di follow up atau kadang saya apa sudah cukup sampai di sini aja ya untuk memperkenalkan gitu. Kadang itu yang saya rasakan. Mungkin Bu Ira lebih banyak pengalaman di sini. Saya minta ini ya, gimana yang harus saya lakukan terhadap teman-teman seperti itu. Terus yang kedua Bu, terkait pengajaran pengendalian diri terhadap anak-anak. Kebetulan case-nya saya sama kayak panjenengan, anak-anak dengan jarak yang umur yang 1 tahun dan laki-laki begitu. Apakah ada batasan umur mulai usia berapa sih mereka memang kita latihkan untuk pengendalian diri dan mereka mengenal karakter antara kakak dan adik seperti itu. Ini anak saya usia 7 tahun dan 8 tahun serta 5 tahun begitu. Terima kasih begitu Bu Ira dan Bu Nuri. sangat. Ya, monggo silakan Bu Ira langsung saja. Ya, ini Bu Tami, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini jawabannya bisa bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan saya sungkan, nah itu yang saya bilang baper ya, bawa perasaan, akhirnya jadi koper perasaan. Jadi kalau misalnya kita sudah share dan dia nggak peduli, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kita itu ngajakin ya. Kemudian kita juga jangan share promo aja sih, maksud saya itu kita share mungkin cerita-cerita yang menginspirasi, kemudian kita share status-status yang mungkin itu memberikan motivasi, kemudian share status tentang pengasuhan. Nah itu yang harus kita lakukan ya, kita itu nggak bisa berharap prosesnya instan ya, nggak bisa berharap prosesnya instan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita melakukan soft closing gitu, jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan kita sapa, jangan hanya menyapa di saat kita mau nawarin produk, tapi disapa juga mungkin pas waktu lagi nganggur atau apa,
ini silaturahim dengan calon customer gitu. Itu salah satu bentuk silaturahim. Misalnya cuman bertanya, Bu gimana kabarnya, sehat kah gitu. Terus kemudian anak-anak gimana? Ibu-ibu itu paling senang kalau ditanya kabar anaknya. Jadi mereka itu bahagia gitu kalau ditanya tentang kabar anaknya. Sehat kah Bu anak-anak? Nah, itu yang harus kita pahami. Oh iya Bu, ini kalau ada tips nih, tips pengasuhan. Kan sekarang Sigma itu juga juga bagus-bagus gitu kan, markom-markom yang kalau kita ikuti IG-nya Sigma itu tentang tips-tips pengasuhan itu bagus-bagus. Jadi Bu Utami boleh Bu, saya mau share ya tentang tips pengasuhan nih yang kemarin dibuat oleh tim kami, mungkin dari komunitas Berkah Mulia atau langsung dari SDI, itu silahkan share Bu Utami. Jadi harus ada bahan, memang kita itu ngobrol dengan mereka. Nah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, dan ini biasanya saya ulang-ulang ya, bahwa memang untuk beli buku Sigma itu kadang-kadang kita butuh hidayah. Jadi memang kita itu jangan berharap karena dia sudah punya uang banyak, rumahnya maklong-maklong, punya mobil gitu, mereka beli buku Sigma. Enggak, bahkan yang kadang beli-beli itu tukang jual kerupuk yang biasa, yang istilahnya mereka itu penghasilannya berapa sih gitu. Bahkan ada ibu-ibu yang jualan kue, bahkan saya itu ada di salah satu tim leader kita itu ibu-ibu yang sudah ditinggal pergi sama suaminya ya, ditinggal pergi seperti itu. Kemudian beliau ini jualannya itu cuman jualan ini pentol ya, pentol itu murah banget, tapi dia ingin sekali punya buku BPII sampai dibelan-belani. Dia itu kepengen ikut arisan, tapi arisannya sering telat, sampai akhirnya sama salah satu leadernya dibuat sistem nabung aja. Dan saya itu Masya Allah ya, ternyata hampir 1 tahun beliau itu nabung, dan bukunya itu, dan akhirnya tabungannya ini sampai untuk beli buku BPII gitu. Dan qadarullah, alhamdulillah ya, ibu ini ternyata dapat hadiah gitu. Ternyata dapat hadiah buku BPII itu dari seseorang gitu ya, dari seseorang. Dan yang waktu itu saya sampaikan adalah biarkan si ibu ini tetap nabung. Kita pengen tahu sejauh apa sih usahanya gitu. Dan sampaikan bahwa bukunya ini kita kasihkan di awal meskipun tabungannya belum full gitu kan. Tapi ternyata beliau benar-benar luar biasa ini amanah dengan itu, padahal posisinya itu jauh dari, karena beda provinsi sudah. Dan ternyata beliau benar-benar ini, bahkan beliau itu sampai hidup di rumah kontrakan kecil dengan beberapa anak dan ditinggal pergi suami, dengan ditinggali utang dan macam-macam. Saya itu dengar ceritanya sampai nangis gitu ya. Itu adalah salah satu kisah. Nanti deh kalau misalnya kepengen tahu boleh wapri saya. Jadi saya nggak mau ini ya, nggak boleh ini ya. Jadi saya itu sampai nangis juga dengar ceritanya, ya Allah sampai sebegitunya ya gitu kan. Tapi beliau itu luar biasa pengen punya buku PPI itu untuk mendidik anak-anaknya, dan Masya Allah ternyata beliau itu jualan itu sambil dia juga promoin itu buku gitu. Ternyata beliau itu dikontrakannya, dengan dia dikontrakannya itu, dia itu bisa loh sampai dapat beberapa orang yang jadi pelanggannya itu ikut arisan bersama beliau. Jadi itu sebenarnya cerita yang luar biasa. Nanti mungkin kalau beliaunya mau dan berkenan untuk dipublish, akan kita publish ya. Tapi kalau misalnya enggak, saya enggak akan publish gitu. Jadi saya harus minta izin dulu untuk mempublish cerita beliau ini. Kalau memang mau ya nanti mungkin saya akan undang beliau di Zoom yang akan datang gitu. Kalau memang beliau mau. Bagaimana juga perjuangan beliau itu untuk memiliki buku BPII. Jadi itu yang harus dipahami, bahwa kadangkala kita itu menghadapi customer dengan berbagai macam karakter. Ada customer yang memang gampang banget gitu, dia ditawari buku ini dan dia merasa itu berguna, ya udah beli gitu. Tapi ada juga orang-orang yang padahal uangnya ya banyak, tapi kok angel banget sih tuku buku gitu kan. Nah itu kita nggak boleh baper, agar kita juga nggak koper gitu. Karena kalau sudah koper, yang itu tadi saya bilang, koper itu salah satu faktor internal. Kalau kita sudah koper akhirnya wes malas, aku nggak usah dihubungi, anjane gak iso wong itu gitu. Akhirnya punya pikiran macam-macam. Dasar orangnya pelit, emang nggak ngerti pendidikan anak gitu. Aduh, itu yang akhirnya malah rezeki kita yang sebenarnya sudah mau dideketin nih sama Allah, akhirnya jauh-jauh dia sudah suudon gitu. Nah itu yang harus dipahami Bu Utami. Jadi kayak gitu ya. Itu semoga menjadi menjadi salah satu penyemangat kita, bahwa dalam siar itu kadangkala memang tidak mudah, tapi kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun gitu. Dan kalau misalnya untuk anak-anak ya,
anak laki-laki saya ini, karena memang ini pengalaman pribadi, anak-anak saya ini saya ajarin kenal emosinya itu memang sejak kecil. Mereka saya bantu identifikasi, oh seperti ini tuh kondisinya marah, ini sedih. Bahkan yang nomor 3 dulu itu masih kecilnya itu saya itu suka kaget-kaget karena saya itu kan bukan orang yang ini ya, saya juga bukan orang yang keras dan ini. Jadi dia tuh kalau marah itu bisa masuk itu karena dia masih kecil, jek lari gitu ke kamar itu beruak gitu. Saya itu suka gini, adek gitu kok sampai dibanting gitu pintunya gitu kan. Dan itu berlangsung sampai dia SD sekitar kelas 3. Nah, setelah itu setelah kelas 3 karena memang otak berpikir dia itu sudah mulai bagus ya. Jadi memang otak berpikir itu kan anak-anak itu di usia 7 tahun ya. Kalau kita berdasarkan teori kognitif dari Piaget, anak-anak itu operasional konkret itu di usia 7 tahun. Jadi otak prefrontal korteknya, korteks cerebrinya, korteks berpikirnya itu sudah mulai matang tuh dan mulai diperbaiki pelan-pelan, dia sudah bisa bekerja dengan optimal. Akhirnya di saat dia usia SD kelas 6, 9 tahun, dia 9 tahun, dia sudah mulai paham nih, bagaimana sih mulai cara dia mengendalikan diri, bagaimana sih agar dia tidak terlibat konflik, itu benar-benar dia itu masih bisa nahan diri, masih bisa ini, dan akhirnya anak-anak saya itu yang 2 laki-laki ini sama sekali sudah tidak bertengkar selama 2 tahun terakhir ini. Jadi mereka itu sampai kalau dibilangin utinya jangan bertengkar lo ya gitu. Mereka tuh lo kita lo sudah nggak pernah bertengkar gitu. Aku lo nggak pernah bertengkar. Dan itu di apa ya diakui oleh 2 orang ini. Jadi kalau utinya pesan ke kakaknya mesti bilang begitu. Kalau utinya pesan ke adiknya juga ngomong begitu ke utinya. Jadi meskipun mereka saya tinggal berdua di rumah aman-aman aja gitu. Karena pada waktu ditelepon misalnya nggak berantem deh, enggak gitu kan. Aku lo sudah nggak pernah berantem gitu. Itu yang sering mereka sampaikan, bahkan utinya kalau tanya nggak berantem kan ya, enggak, ngapain juga berantem. Nah itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi mulai umur 9 tahun itu sebenarnya mereka sudah mulai kita bantu untuk bisa mengelola emosi-emosi yang negatif ini, karena memang emosi itu kan sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan emosi. Kita memang perlu sekali-kali marah, kita memang perlu sekali-kali itu apa ya, sedih gitu. Ya kalau sedih sih setiap saat kadang ya memang kita itu kadang sedih. Tapi apa ya, emosi itu tidak ada yang salah gitu. Emosi itu tidak ada yang salah karena memang emosi itu adalah bawaan dari diri kita. Emosi itu tidak ada yang salah dan benar gitu. Tapi memang kita memilahnya, oh ini emosi negatif, ini yang positif. Tapi kadangkala kita juga butuh emosi negatif itu untuk apa? Untuk kita lebih waspada, bahkan mungkin untuk kita itu meraih sesuatu yang lebih tinggi seperti itu. Jadi gitu sih Bu Utami, 9 tahun ya memulainya itu. Tapi untuk mulai mengenalkan emosi dan kemudian mulai bagaimana cara mengekspresikan yang benar itu sudah kita ajarkan sedini mungkin. Sejak mereka itu 4 tahun itu sudah kita ajarkan, sebenarnya sudah bisa. Jadi seperti itu sih Bu Utami. Tapi untuk memahamkan mereka bahwa hal ini itu salah, benar, itu baru ngeh mereka itu di usia 9 tahun. Karena memang prefrontal korteksnya di usia itu dia sudah mulai memaknai. Jadi seperti itu. Karena anak-anak itu kalau diomongin kan, iya tahu gitu. Tapi tahunya itu sekedar ngomong iya tahu bahwa itu salah, tapi nggak memaknai. Sehingga yang terjadi adalah ulang lagi gitu. Itu sih Bu Utami. Oke, Bu Ira, matur nuwun sangat ya, semakin tenang ya menghadapi pergumulan mereka. Nggih. Nggih, sami-sami. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Bu Utami? Silakan. Di chat kali ya Bu Nuri, tadi ada ya? Ada ya? Di chat tadi. Mana ya chatnya ya? Assalamualaikum Bu Ira. Oh itu ada Bu Iva mau bertanya, monggo silakan. Mohon izin ya nggak buka kamera. Monggo Bu. Oh nggih, Bu Iva. Ibu mau bertanya terkait tadi ya penjualan, kalau kita harus apa tadi Ibu bilang ya, hati memantapkan hati tadi Ibu kalau jualan sebagai LSC, buku-buku stigma gitu, jangan terus kepingin ini nggak bisa jual, terus akhirnya ganti jualan buku lain gitu ya. Nah kalau kasus saya itu begini, saya itu kan awalnya itu saya memang tertarik dengan buku-buku
buku-buku Sigma. Jadi saya beli 2 kali itu belum masuk jadi LSC, belum. Baru mau beli ketiga baru masuk. Nah, setelah dijelaskan sama Bu Dian itu dapat SU gini, loh nggak kemarin-kemarin saya masuk ya Bu Dian. Kalau udah begini saya gitu. Nah, setelah itu saya ada tertarik lagi dengan buku produk lain ya. Juga sama kelas ya, untuk nominal gitu sama. Nah, itu saya suka juga produknya, kemudian cara apa memberikan motivasi atau share-share pengetahuan itu juga mirip-mirip gitu Bu dengan Sigma. Nah, tapi saya itu belum jualan, ke sana pun saya nggak masuk, cuman suka aja dan saya jujur pesen juga 1 gitu. Nah, apakah itu jiwa saya atau apa ya? Diri saya itu belum mantap atau gimana, Bu? Itu. Nah, karena jujur kalau saya tertariknya sih dengan bukunya, tapi kalau saya jualan belum bisa, nggak pinter gitu. Ya, matur nuwun. Assalamualaikum. Bu Iva, jadi itu yang saya bilang tadi terkait bahasan shiny object syndrome ya. Jadi sindrom tertarik untuk melakukan hal-hal yang lebih menarik. Mungkin kita lihat. Tapi kalau yang ada di kasus Bu Iva sih ya enggak, itu bukan shiny object syndrome, beda ya Bu. Kalau shiny object syndrome itu kan gini, saya sudah jualan buku Sigma nih, kok nggak laku-laku ya, nggak ada yang beli-beli ya. Nah ternyata ada produk lain nih yang istilahnya jualannya cepet kayak kacang goreng, saya jualan itu aja, nggak mau jualan Sigma. Nah itu shiny object syndrome. Tapi kalau Bu Iva hanya istilahnya tertarik pada buku itu karena kontennya, memang karena ininya status-status yang di-share itu bagus-bagus. Nah itu nggak ada masalah Bu Iva. Dan kalaupun misalnya itu memberikan pengetahuan kepada kita, ya nggak apa-apa. Itu memang untuk memperkaya kasamah kita juga, itu nggak ada masalah Bu Iva. Oke, itu baik-baik. Makasih Bu. Cuman memang untuk jualan, untuk semangat ini jadi ya tadi ya Bu, mungkin ada faktor M-nya, malas. Iya, dan malas itu dibungkus dengan baju yang cantik, Bun. Jadi karena malas itu memang dia itu pinter nyamar gitu loh, Bu, dengan banyak alasan-alasan itu tadi. Saya nggak bisa jualan, saya kan guru, saya kan ini gitu, saya kan kepala sekolah, saya kan ketua yayasan. Ya sama kayak saya gitu, saya kan psikolognya, saya nggak berani, kalau saya bukan nggak mau jualan, kalau saya itu nggak berani jualan, sungkan. Akhirnya apa yang saya lakukan ya lewat jalan belakang, setiap ada yang yang ada konseling sama saya ya saya tawari, tapi kan di luar ini, di luar jam kerja yang ini. Jadi kalau misalnya saya sudah di rumah gitu kan, kalau konseling kan biasanya kita bertukar nomor, mungkin nanti ada yang mau disampaikan lagi itu. Yang saya lakukan adalah kalau sudah selesai konselingnya, saya di rumah setelah beberapa hari sekian, saya biasanya suka WA, Wapri, Bu, ini loh saya mau kenalin ini. Memang nggak semua langsung beli sih, cuman yang penting kan sudah saya kenalin gitu. Nanti kalau misalnya ada promo atau apa gitu, akhirnya ada yang mau, ya Bu Ira nggak apa-apa. Dan saya memang suka bilang, ini bermanfaat loh Bu dengan kondisi anak ibu yang gini-gini. Ya pinter-pinternya kita merayu lah ya, seperti itu. Jadi begitu. Nuwun Bu Ira, insya Allah. Mudah-mudahan lekas hilang M-nya. Ya, insya Allah Bu. Bu Nuri, termute. Ya, tadi juga maaf suaranya bocor. Bilang apa tadi ya? Ya, itu Bu, ada pertanyaan dari Bu Miftah ya, Bengkulu. Bu Ira minta tolong diulang sedikit tentang sindrom yang tadi, sindrom yang mudah berubah bisnis. Oh, sama ya? Sama sepertinya ya, Bu Iva itu apa ya, Bu Miftah ya? Bu Iva tadi itu bertanya tentang shiny object syndrome. Jadi nah, ini di chat Bu Miftah. Bu Miftah. Tapi sama ini pertanyaannya. Oh, minta diterangin lagi. Ya itu tadi Bu Miftah yang saya bilang tadi, terganggu oleh hal-hal menarik lainnya, atau bahkan terganggu oleh misalnya kayaknya bisnis ini lebih menarik ya gitu, atau kegiatan ini lebih menarik ya, jadi mengganggu fokus kita. Jadi hal-hal itu yang disebut dengan shiny object syndrome. Jadi sindrom objek yang lebih wow gitu. Jadi shiny itu kan bersinar ya, shiny itu kan bersinar-sinar, celing-celing gitu. Jadi
kayaknya lebih menarik itu ya, saya berubah di situ aja deh gitu daripada jualan buku gitu. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cung, ada? Kalau tidak ada di ini nih, di closing ini. Tidak ada ya? Nggak ada, Bu Nuri, sudah mau jam 9. Oke. Baik, demikian tadi ya curhat dari teman-teman semuanya. Nah, bagaimana sekarang kita menjadikan semua tantangan, semua hambatan itu menjadi sebuah peluang. Ya, bagaimana kita harus belajar terus gitu ya. Karena semuanya itu perlu proses, tidak bisa instan, apalagi mungkin untuk yang masih baru-baru gitu ya. Kalau di sebelah bilang apapun makanannya, minumannya, closing gitu ya. Nanti kita ke depan juga akan begitu ya, apapun makanannya, minumannya, closing gitu. Tapi sebagai closing statement dari saya ya, buat kita semuanya bahwa ketika kita ada di Sigma ini, kita memang membutuhkan sebuah strategi teman-teman ya. Jadi kalau Rasulullah itu 23 tahun berdakwah, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun ada di Madinah, Rasulullah berdakwah itu dalam rangka untuk mengenalkan kalimat tauhid, dalam rangka untuk mengenalkan risalah kenabiannya, dan dalam rangka untuk mengenalkan syariat-syariat Allah, maka keberhasilan Rasulullah sampai Fathu Mekah, sampai menang keberhasilan Rasulullah berdakwah di Madinah itu bukan sesuatu yang biasa, tapi semuanya membutuhkan strategi, semuanya membutuhkan perencanaan, semuanya membutuhkan usaha yang gigih, dan semuanya membutuhkan sebuah kontrol. Nah, demikian juga kita saat ini, yang kita berikan saat ini bagaimana sirahnya Rasulullah, ya, bagaimana tauhid, bagaimana tentang syariat Islam ini bisa nyampe ke generasi kita yang baru lahir-lahir, ke generasi kita yang sudah lahir tapi banyak yang belum tahu. Bagaimana kita bisa nyampaikan ke sana, maka kita membutuhkan sebuah strategi juga. Maka mari kita berproses terus belajar bagaimana sirah ini bisa nyampe ke semuanya. Nah, jangan berputus asa, tetap berada di ini ya, jalan yang benar, kemudian kita tingkatkan terus kualitas kita. Ya, kalau kita di sini ya kualitas jualan itu dalam rangka untuk menyampaikan sirah juga, karena apa, semakin kita bisa menjual, semakin kita bisa menyampaikan banyak buku, artinya itu juga sebuah kesuksesan. Banyak kaum muslimin yang teredukasi, banyak kaum muslimin yang mengenal sirah para nabi, sirah Rasulullah, dan sirah para sahabat. Saya kira itu closing dari saya, Bu Yira. Jadi mari terus kita strategi bagaimana sirah nyampe ke seluruh keluarga kaum muslimin. Mari kita tutup ya acara kita supaya lebih berkah dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC dari awal hingga akhir. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.